Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu klasifikasi perokok dan non-perokok dengan menggunakan KNN dengan ekstraksi fitur warna dan tekstur pada bibir. Nah, untuk proyek kali ini pun kami telah melakukan pengumpulan data, yang di mana kami mengumpulkan data dari perokok dan non-perokok. Kami melakukan foto pada wajah perokok dan non-perokok, dan rencananya kami akan melakukan ekstraksi pada bibir dari perokok dan non-perokok. Jadi nanti terdapat dua kelas, yaitu perokok dan juga non-perokok. Untuk ekstraksi ciri dari bibir itu sendiri, kami menggunakan ekstraksi fitur pada warna dan juga dengan pada tekstur. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, dalam klasifikasi perokok dan non-perokok menggunakan KNN ini, seperti dalam judulnya, kami menggunakan algoritma KNN atau Canirus Neighbors. Itu adalah salah satu algoritma klasifikasi paling sederhana berdasarkan pembelajaran data. Jadi, algoritma ini idenya adalah untuk mencari kecocokan terdekat dari data uji dalam ruang fitur. KNN ini juga adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Jadi KNN ini bekerja dengan cara menghitung jarak antara data yang baru atau test point dengan data yang sudah ada atau training points, lalu menentukan kelas atau nilai berdasarkan data-data tetangga terdekat. Cara kerjanya yang pertama adalah data akan diklasifikasi dibandingkan dengan data lain di dalam dataset berdasarkan jarak, misalnya dengan menggunakan distance. Lalu jarak antara data baru dan setiap data dalam dataset itu dihitung, dan kita akan mendapatkan K data dengan jarak terdekat diambil, di mana K adalah jumlah tetangga yang dipilih. Lalu kelas yang paling sering muncul di antara K tetangga tersebut diambil sebagai hasil klasifikasi. Nah, untuk perhitungan KNN ini, untuk data yang memiliki dua fitur itu, misalnya X1 dan X2, distance-nya itu antara dua titik antara A dan B. Rumusnya itu adalah akar buka kurung x a satu kurang x b satu tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung x a dua dikurang x b dua tutup kurung pangkat 2. Nah, ini dapat diperluas ke lebih banyak fitur. Misalnya di dalam di dalam gambar terdapat dua fitur yaitu 2D. Jadi diambil misalnya adalah K-nya sama dengan 3 yaitu tiga tetangga terdekat. Jadi data baru tersebut memiliki dua data pada kelas kita misalkan adalah kelas merah dan kelas biru. Jadi dalam judul kami ini jika K-nya sama dengan 3 berarti algoritma akan mencari tiga tetangga terdekat dan hasil klasifikasi berdasarkan mayoritas tiga kelas tetangga tersebut. Jadi jika dua tetangga adalah perokok dan satu tidak perokok, maka hasilnya akan diklasifikasikan sebagai perokok. Jika K-nya sama dengan 5, jadi algoritmanya akan menggunakan 5 tetangga terdekat, sehingga hasilnya mungkin lebih akurat tetapi bisa juga lebih lambat, karena semakin besar K dan klasifikasinya akan lebih stabil, tetapi jika terlalu besar, maka menyebabkan overfitting. Selanjutnya, nah untuk ekstraksi fiturnya kami menggunakan algoritma yang pertama adalah Local Binary Pattern atau LBP. Ini untuk fitur berbasis tekstur dan nilainya biner itu dan nilai binarnya itu diberikan 0 atau 1 berdasarkan apakah piksel tetangga lebih besar atau lebih kecil dari piksel pusat. Kelebihannya ini dari metode yang kami pilih adalah karena komputasional ringan dan cukup efektif untuk pengenalan pola tekstur seperti bibir perokok dan tidak perokok. Lalu yang kedua, kami menggunakan histogram. Jadi dalam histogram ini menggambarkan distribusi intensitas piksel dalam sebuah gambar. Jadi gambarnya itu diubah dulu menjadi warna abu-abu terlebih dahulu. Lalu histogram ini dibuat dengan menghitung jumlah piksel untuk setiap nilai intensitas. Histogram ini dapat membantu kita dalam melihat distribusi kecerahan atau warna dari gambar. Jadi kami dapat melihat beda bibir perokok dan tidak perokok berdasarkan warna dari gambar. Lalu yang ketiga, kami menggunakan
Gabor filter. Ini Gabor filter ini adalah alat untuk mengekstraksi informasi frekuensi spesial dari gambar dan sering digunakan dalam deteksi tekstur. Gabor filter ini berfungsi dengan menggabungkan gelombang sinusoidal sinusoidal dengan fungsi Gaussian. Jadi Gabor filter ini sangat efektif untuk mendeteksi tekstur detail seperti kerutan atau pola pada bibir yang bisa membantu membedakan bibir perokok dengan tidak perokok. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin lanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, program klasifikasi yang telah kami buat. Sini saja. Jadi di sini pertama-tama kita melakukan mounting ke Google Drive kita karena dataset yang kami miliki itu di dalam Google Drive. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan import-import library yang kita butuhkan seperti CV, OpenCV, kemudian ada OS, ada NumPy, kemudian ada Matplotlib untuk nanti kita misalnya kita ingin menampilkan gambarnya. Dan di sini ada algoritma dari LBP. Nah, di sini yang pertama ada fungsi untuk melakukan cropping image. Jadi nanti di sini awal mula kerja sistemnya ini kita akan foto, kemudian nanti akan di cropping bagian bibirnya saja, sehingga proses ekstraksi ciri pada bibirnya akan lebih mudah. Nah, di sini untuk cropping image-nya kita melakukan deteksi wajah dulu menggunakan HR Cascade di sini. Jadi kita apa namanya? Kita deteksi dulu wajahnya, baru kita cropping bagian wajahnya sehingga dapat bagian bibir. Nah, di sini adalah proses croppingnya. Di sini kita asumsikan bibir itu ada di 60% dari tinggi wajah. Kemudian di sini dari bawahnya itu sekitar 90%. Kemudian ini sebelah kiri, sebelah kanannya. Kemudian di sini kita menyimpan gambarnya ke dalam sebuah folder dengan nama angka ya, biar agar lebih mudah. Kemudian di sini kita return output path nih, atau path gambar yang kita simpan ke dalam folder tadi. Kemudian di sini kita lanjut dengan algoritma ekstraksi cirinya, yaitu yang pertama itu tadi ada LBP. Nah, di sini untuk LBP sendiri ada beberapa parameter yang perlu kita kita definisikan ya. Yang pertama itu ada radius. Nah, radius di sini tuh kita menentukan seberapa jauh dari piksel pusat yang akan dianalisis. Nah, jadi misalnya semakin kecil angka radiusnya, maka akan lebih besar ditangkap informasi tekstur pada skala yang lebih luas. Nah, jika lebih kecil, maka yang detail yang ditangkap itu akan lebih halus. Nah, kemudian di sini ada endpoint. Endpoint di sini itu maksudnya jumlah piksel yang akan diambil di sekitar piksel pusat. Nah, jadi dalam parameter ini itu akan dihitung dengan rumus 8 dikali dengan radius, yang berarti ada 16 piksel yang dianalisis di sekeliling piksel pusat di setiap arah di lingkarannya. Nah, di sini kemudian kita mendefinisikan fungsi untuk LBP-nya dengan parameternya gambarnya, radiusnya, endpoint-nya, dan metodenya. Nah, metode di sini itu adalah uniform. Nah, metode uniform ini itu akan menghasilkan pola biner yang paling banyak itu dari 0 ke 1 atau ya seperti bacanya biner. Kemudian di sini di dalam LBP ini juga kita melakukan histogram. Jadi penggunaan metode uniform ini juga membantu dalam mengurangi dimensi histogram dan membuatnya lebih robust terhadap noise atau mengurangi noise lah intinya. Kemudian selanjutnya di sini setelah kita return histogramnya, sini kita juga ekstraksi filter menggunakan Gabor filter. Nah, di Gabor filter sendiri ini juga ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada kernelnya, kemudian ada skalanya, kemudian ada nilai radiusnya juga ya, tetanya. Kemudian untuk mengaplikasikan Gabor filter ini kita pakai dia OpenCV cv.filter.2d. Ini itu untuk mengaplikasikan algoritma dari Gabor filternya. Di sini kita return array dari filternya. Jadi kemudian di sini kita langsung klasifikasikan gambar-gambar yang sudah kita punya di dataset tadi. Di sini ada sebanyak 10 data untuk kelas 1 yaitu non perokok. Kemudian gambar 2 itu untuk yang perokok. Kemudian di sini kita masukkan kita lakukan ekstraksi fiturnya. Pertama itu LBP untuk kelas 1. Jadi setiap gambar di dalam array gambar 1 ini akan diproses ekstraksi fiturnya menggunakan LBP. Begitu juga untuk yang Gabor.
Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk yang kelas kedua, kita lakukan LBP dan juga Gabor. Nah, lalu kita gabungkan ke dalam sebuah zip. Itu juga untuk yang kelas 2. Baru kita mulailah klasifikasinya setelah kita ekstraksi fiturnya menggunakan KNN. Nah, sebelum kita mulai langsung KNN itu kita harus memastikan dulu sampelnya itu cukup apa enggak gitu ya. Di sini adalah pengkondisiannya. Jika kelas yang ini tadi itu lebih kecil dari 8 atau kelas 2 ini lebih kecil dari 8 maka akan muncul ini. Tapi jika lebih dari 8 atau jika bisa ya, berarti ini akan dieksekusi. Ini adalah pembagian datanya ya. Untuk data latih dan data uji di sini kami menggunakan 80/20. Jadi dari 10 data untuk data ujinya itu sebanyak 8 data dan data tesnya itu sebanyak 2 data. Di sini kita ubah dia tipenya menjadi float. Dan di sini setiap data trainnya atau data ujinya di sini kita gabungkan ya dari kelas 1 dan kelas 2. Kemudian respons di sini itu maksudnya label ya. Jadi kita ubah dia ke dalam kategorikal langsung. Misalnya panjang dari train data kelas 1 ini misalnya tadi kan ada 8. Jadi nanti di sini akan muncul misalnya begini. Nanti hasil dari respon itu satu 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 sampai dia panjang dari train datanya. Itu juga untuk yang train data kelas 2-nya. Muncul dia sebanyak panjang data dari kelas 2. Kemudian di sini untuk debugging saja ya, untuk mengetahui shapes-nya itu berapa. Ini juga sama untuk debugging saja. Nah, di sini yang pertama itu kita coba dia uh, neighbor-nya itu tiga ya. Ini kita fit train data dan semuanya. Kemudian kita gabungkan dulu juga tes datanya. Kemudian di sini kita jadikan dia true labels atau label yang sebenarnya dari data tes tadi. Baru kita tes, kita prediksi tes datanya ini tadi. Baru kita print hasil prediksinya dan kita lihat akurasinya. Nah, di sini hasil dari debuggingnya ya. Trend datanya itu 16,34. Ini abaikan nggak apa-apa. Dan di sini prediksinya itu dari data tes. Nah, data tesnya itu tadi kan ada 4 ya, 2 dari kelas 1 dan 2 dari kelas 2. Nah, di sini tapi hasilnya itu ada 3 dari kelas 1 dan 2 dari kelas 2. Akurasinya itu 75% ya. Jadi di sini ada satu yang salah gitu ya. Ini untuk K sama dengan 3. Di sini kita coba lagi K-nya itu sama dengan 5. Apakah akurasinya berubah apa enggak ya? Ternyata sama aja. Nggak ada berubahnya. Lalu di sini kami juga nyoba untuk eh, prediksi data yang sebenarnya dari data yang kami miliki. Ini dari kelas 1 gambar ini. Nah, prediksinya itu benar ya. Mungkin kalau mau coba lagi, mungkin boleh. Tapi connect dulu. Tidak lama ya. Hmm, hmm, Di sini kita coba misalnya dari kelas 2 ya. Kelas 2 ini rokok. Kita coba copy paste-nya terganti. Nah, sini prediksinya itu satu ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Yang pertama itu adalah bibir dari gambar ini tuh, dari yang data yang kami kumpulkan, bisa saja dia ternyata memang bukan perokok, tapi ngakunya perokok gitu ya. Atau memang ada kesalahan dari sistemnya, karena akurasi yang kita miliki tadi itu hanya 75%. Jadi ada kemungkinan kesalahan. Mungkin bisa kita coba lagi, selain ini, coba ya sama 5 ya. Nah, ini benar, sama-sama kelas 2. Nah, jadi cukup sekian saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi kesimpulannya itu, akurasi yang kami miliki untuk sistem ini itu sekitar 75%. Karena data kami ini cuma memiliki 2 kelas, jadi kami akan nantinya akan mengintegrasikannya ke dalam bentuk mobile. Mungkin selebihnya akan saya serahkan kepada moderator, loaders. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok L, kami mohon undur diri. Terima kasih.